Ada pemahaman yang mengatakan Yesus Kristus diganti dengan Yahweh. Kemudian Yesus Kristus berasal dari bahasa Yunani. Bagaimana penjelasannya? Oh ya, memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Saya nggak tahu motivasinya apa, tapi ya itu salah. Yahweh itu pun nggak begitu. Yahweh itu nggak ada. Yod, He, Vav, He. Tetragrammaton itu nggak pernah dibaca Yahweh, Pak. Yahweh itu buatan orang Barat, melafalkan tetragrammaton itu. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok keyahudian lah. Loh, barang siapa yang di dalam Kristus yang adalah tunas Daud, dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah Israel itu. Jadi jangan, aduh saya pengen jadi kelihatan Israel, ngapain? Tuhan Yesus pernah gak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan karena Allah itu gak punya nama, Bapak Ibu. Kalau dia punya nama, berarti dia dinamai. Ya, salam saudara. Saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai penyebutan nama Yahweh yang disebut Elia Meren sebagai buatan orang Barat. Dalam video saya yang pertama, saya setuju bahwa kita tidak perlu mengganti nama Allah dengan Yahweh atau Yesus dengan Yahweh. Karena konteks PB, Yesus berkata bahwa orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi hal itu juga bukan berarti nama Yahweh tidak ada dalam Alkitab, dan orang Kristen tidak salah juga menyebut Yahweh karena kita bukan orang Yahudi. Jadi karena kita bukan orang Yahudi atau tidak sok-sokan Yahudi atau ke-Yahudian sebagaimana yang dikatakan Elia Meren, maka kita boleh saja menyebut Yahweh, Yehova, Allah, Yesus, dan tidak perlu takut seperti orang Yahudi dalam menyebut nama YHWH, karena penafsiran kita tidak secara literal dalam Keluaran 20 ayat 7 itu. Kemudian dalam video saya yang kedua, saya menyampaikan bahwa Allah memberitahukan kepada Musa tentang dirinya, aku adalah aku, dalam Keluaran 3 ayat 14 yang sudah saya jelaskan maknanya. Mengapa demikian? Dan juga di ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah mengaku namanya adalah Yahweh dalam Keluaran 3 ayat 15. Bahkan disebut namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku untuk turun-temurun. Kemudian dalam video saya yang ketiga, saya menjelaskan bahwa pelafalan Yod, He, Vav, He atau YHWH sesungguhnya bukan Yehova sebagaimana yang diucapkan oleh orang Barat, tetapi pelafalan yang benar adalah Yahweh dengan logika bahwa Allah mewahyukan namanya secara lisan, bukan tulisan, sehingga penyebutan itu didengar oleh Musa. Tapi karena hukum Taurat dalam perintah ketiga tertulis di Keluaran 20 ayat 7 tadi tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan, maka tradisi Yudaisme melarang pengucapan nama itu sejak bait suci pertama, bahkan sebelumnya mungkin, dan diganti dengan kata Adonai yang artinya Tuhan. Sehingga setiap kali ada nama YHWH dibaca Adonai, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kurios, bahasa Inggrisnya Lord dalam huruf besar, dan bahasa Indonesianya Tuhan juga dalam huruf kapital atau huruf besar. Kemudian dalam video saya yang keempat, saya menjelaskan mengenai penemuan pelafalan nama Yahweh, sehingga membuktikan bahwa pelafalan Yahweh bukan buatan orang Barat. Tetapi seorang teolog Jerman bernama Wilhelm Gesenius menyelidiki secara filologis dan menemukan bahwa nama Yahweh adalah nama yang didengar Musa sewaktu mendapatkan pewahyuan itu. Ia merekonstruksi nama YHWH berdasarkan metode fonetik dalam bahasa Ibrani dalam pelafalan nama yang mengandung kata Yahweh. Misalnya Yehosua, Yeshayahu, Yirmeyahu. Jika prefiks YH dilafalkan Yehu, dan jika sufiks YH dilafalkan Yah atau Yahu. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.